Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cindy Fitria. Pada video ini saya akan mereview film Mensreya. Apa itu Mensreya? Mensreya merupakan stand-up komedi spesial ke-10 Panji Pragiwaksono. Judulnya diambil dari istilah hukum Latin yang berarti niat jahat atau pikiran yang bersalah. Pertunjukan ini mulai ditayangkan secara global di Netflix pada 27 Desember 2025 tanpa sensor, menjadikannya salah satu tur komedi terbesar di Asia Tenggara dengan puncak acara di Indonesia, arena yang dihadiri sekitar 10.000 penonton. Sejujurnya, pas nonton Mensreya kemarin di Netflix, perasaan saya campur aduk, kayak alah pokoknya. Nah, di satu sisi saya merasa adalah standar baru buat komedi Indonesia. Tapi di sisi lain saya juga mikir, wah, iya nekat banget gitu ngomongnya. Aduh, banget 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 gitu. Gimana ya? Pokoknya kayak terlalu blak-blakan gitu. Poin yang paling membekas buat saya bukan cuma soal lucu atau tidaknya, tapi soal keberanian Panji pakai istilah hukum Mensreya untuk membedah kelakuan para politisi kita. Dia nggak pakai metafora yang halus lagi. Dia langsung sebut nama Jokowi, Prabowo, Gibran. Itu gila sih, sungguh ang-ang-ang. Ada beberapa hal yang menurut saya bikin spesial. Yang pertama, dia sering menyebutkan keyakinan saya. Ini cerdas sekaligus kocak. Panji terang-terangan bilang kalau dia diajarin Haris Azhar buat pakai kalimat menurut keyakinan saya. Nah, sebelum ngomongin hal sensitif, ini sebenarnya sindiran keras ke UU ITE yang sering dipakai buat bungkam kritik. Pas dia pakai kalimat itu berulang-ulang, penonton ketawa, tapi sebenarnya tawa yang getir karena kita sadar betapa terbatasnya ruang bicara kita. Kedua, edukasi politik yang tidak menggurui. Biasanya kalau orang membahas DPR atau dinasti politik itu membosankan, tapi Panji bisa bawa isu ini lewat keresahannya. Dia sebagai pembayar pajak, dia kayak lagi ngajak kita marah bareng-bareng, tapi tetap dibungkus komedi. Yang ketiga, kontroversi mata mengantuk. Soal sindiran dia ke Gibran yang dipermasalahkan Tompi, menurut saya itu bagian dari resiko profesi. Komedi memang subjektif, dan di sini Panji sengaja ambil posisi yang gak aman. Menurut pendapat saya, Mensreya itu lebih mirip protes keras yang kebetulan formatnya stand up comedy. Dia nggak cuma pengen bikin orang ketawa, tapi pengen orang-orang, terutama anak muda, sadar kalau politik itu bukan cuma urusan orang tua di Jakarta, tapi urusan dompet kita masing-masing. Selanjutnya saya akan membahas tentang penangkapan Presiden Venezuela yang bernama Nicolas Maduro oleh militer Amerika Serikat. Nah, di sini saya akan meringkas kisah dari beberapa web. Malam terakhir di Miraflores, jatuhnya sang penerus Chavez. Cerita ini bermula bukan di ruang sidang New York, melainkan di Caracas, Venezuela, di sebuah istana yang selama lebih dari 1 dekade menjadi benteng kekuasaan yang tak tersentuh, Istana Miraflores. Penangkapan Maduro. Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat pada Sabtu 3 Januari 2026. Maduro kemudian dibawa ke New York untuk menghadapi dakwaan terkait perdagangan narkoba atau narkoterorisme dan pelanggaran senjata. Tindakan Amerika Serikat. Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengendalikan Venezuela hingga terjadi transisi kekuatan yang aman. Trump juga
berencana mengirim perusahaan Amerika Serikat untuk memperbaiki infrastruktur minyak Venezuela. Posisi pemerintah Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan bahwa tindakan ini bukan perang melawan negara Venezuela, melainkan perang terhadap organisasi perdagangan narkoba. Reaksi dari Venezuela yang pertama yaitu penolakan. Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, menegaskan bahwa Maduro adalah satu-satunya presiden yang sah dan mengecam tindakan Amerika Serikat sebagai agresi bersenjata. Yang kedua, Presiden sementara Mahkamah Agung Venezuela memutuskan bahwa Delcy Rodriguez mengambil alih peran sebagai presiden sementara untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan. Adapun juga reaksi internasional. Yang pertama yaitu mengecam atau prihatin, yaitu negara Cina, Rusia, Brazil, Malaysia, dan PBB menyatakan keprihatinan mendalam atau mengecam penggunaan kekuatan oleh Amerika Serikat karena dianggap melanggar hukum internasional dan kedaulatan negara. Yang kedua, mendukung atau memahami. Argentina di bawah Javier Milei merayakan jatuhnya Maduro. Sementara itu, Inggris dan Prancis mendukung transisi demokrasi, meskipun beberapa negara Eropa lainnya masih mengkaji aspek hukum internasional dan tindakan militer tersebut. Kesimpulan dari berita-berita yang saya baca yaitu pelajaran terbesar dari berita ini adalah bahwa stabilitas sebuah negara sangat bergantung pada legitimasi, baik di mata rakyatnya sendiri maupun di mata internasional. Ketika sebuah negara mengalami krisis ekonomi kepanjangan dan isolasi politik, ia menjadi rentan terhadap intervensi asing atau agresi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini, yaitu tugas UAS atau ulangan akhir semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.